Di tengah pergerakan IHSG yang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir bergerak cukup volatilitas. Kalau di beberapa hari terakhir yang kemarin IHSG hampir mayoritas berada di zona merah, tapi kemudian di akhir perdagangan ada tarikan begitu menguat. Tapi tampaknya tidak pada hari ini, justru pelemahannya semakin dalam begitu. Sebetulnya apa saja sih sentimen yang ternyata justru membebani laju IHSG? Iya, sayang sekali di sesi penutupan perdagangan hari ini IHSG tidak mampu melanjutkan rally-nya. Dari global ini pemirsa dan juga Sasa ada kabar yang kurang baik di mana negara-negara barat sedang mengalami kekhawatiran masuk dalam jurang resesi. Hal tersebut terlihat dari inflasi zona euro yang menembus level tertingginya di angka 9,1%, membuat Bank Sentral Eropa ECB diproyeksikan akan mengerek suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan ini. Jika benar adanya, sudah tentu perlambatan ekonomi Eropa ini taruhannya. Ya, memang soal resesi ini masih membayang-bayangi sentimen global begitu ya. Kemarin tidak hanya Amerika Serikat yang mengalami inflasi yang tinggi, kemudian ECB ini sudah terkonfirmasi juga. Tentunya ini akan menjadi kekhawatiran global begitu ya, belum lagi perekonomian terbesar kedua China ini juga mengalami perlambatan karena ada kebijakan zero COVID dan juga ada kekeringan, sehingga tentunya ini akan makin mengancam dan juga menambah situasi global semakin penuh ketidakpastian. Nah, sama terkait dengan ketidakpastian ini masih terkait dengan ketidakpastian kenaikan harga BBM. Seperti apa sih sebenarnya, Ica? Iya, dari dalam negeri kita tahu penantian ini masih berlanjut ya. Saya para pelaku pasar masih menunggu terkait keputusan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan juga solar. Kenaikan harga BBM ini tentu akan memiliki efek domino di banyak sektor ekonomi tanah air, di mana kenaikan inflasi pun hampir tak bisa dicegah oleh Indonesia dan diperkirakan 5 hingga 8%. Inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat yang tentunya ini berdampak juga pada perlambatan ekonomi. Sebelumnya PT Pertamina seperti saya singgung sebelumnya menurunkan harga BBM non subsidi kemarin malam Rabu 31 Agustus 2022, di mana harga BBM yang mengalami penurunan adalah BBM Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex. Adapun rata-rata penurunan harga berkisar Rp2.000 per liter pada masing-masing jenis BBM non subsidi. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini kemudian cara pemerintah untuk mendorong konsumsi BBM non subsidi ketimbang menggunakan BBM subsidi? Iya, yang pasti kalau misalkan harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan dan tadi Anda katakan ini berpotensi akan meningkatkan inflasi, tentu saja nanti kemungkinan juga direspon oleh Bank Sentral yang juga akan meningkatkan suku bunga acuannya. Karena kalau kita lihat negara-negara global, negara-negara maju ini sudah ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan dan tentunya ini cukup tidak baik begitu ya bagi kondisi perekonomian dalam negeri yang saat ini sedang masih tertatih-tatih begitu untuk bangkit begitu ya, Ica. Tapi kalau misalkan kita lihat tampaknya industri manufaktur kita sudah masih bangkit nih, Ica. Sebelum saya membahas soal PMI kita setelah 5 bulan diterjang pada inflasi tinggi, indeks harga konsumen atau IHK periode Agustus di Indonesia ini tahun 2022 akhirnya deflasi 0,21% secara bulanan. Kondisi ini membuat inflasi tahunan susut ke level 4,69%. Secara tahunan IHK masih mengalami inflasi tinggi yakni 4,69% dibandingkan dengan bulan Juli. Inflasi tahunan bulan Agustus melambat. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yono menyebut komoditas utama penyumbang deflasi antara lain ini bawang merah, cabai rawit, minyak goreng dan juga daging ayam ras. Sementara untuk data manufaktur Indonesia atau PMI pada Agustus meningkat 51,7 dari bulan sebelumnya 51,3. Nah, kenaikan PMI ini menunjukkan bahwa kondisi pengoperasian di seluruh sektor manufaktur di tanah air membaik meskipun tergolong sedang. Ya, data-data positif ini seharusnya bisa memperkuat laju IHSG, tapi tampaknya tidak tercermin ya pada perdagangan hari ini. Kalau misalkan kita lihat terkait deflasi terakhir kali kan disentuh atau tercapai pada Februari 2022 lalu. Sebetulnya ini cukup menjadi angin segar begitu ya terkait dengan daya beli masyarakat. Tapi satu sisi memang inflasi Indonesia yang kalau kita lihat pada bulan Agustus ini melandai, tampaknya juga harus menjadi warning gitu, hati-hati atau sinyal gitu. Karena sebetulnya ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama karena balik lagi masih ada ketidakpastian dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Kalau misalkan harga BBM bersubsidi tentu ini akan makin meningkatkan inflasi. Betul sekali, dan ini juga ada salah satu saham yang menjadi perhatian pelaku pasar pada hari ini adalah saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi. Laba bersih Bumi melesat 8.771% secara tahunan menjadi 167,67 juta dolar Amerika Serikat pada semester pertama di tahun ini. Kenaikan batubara membuat laba bersih Bumi terkerek. Berdasarkan laporan keuangan hari ini pendapatan Bumi lompat 129,62% secara tahunan menjadi
menjadi 968,69 juta dolar Amerika Serikat. Beban pokoknya naik juga 120%, tapi ini masih proporsional dibandingkan kenaikan pendapatannya. Iya, kalau kita bisa katakan saham Bumi ini menarik ya, saham gocap yang kembali bangkit begitu, kembali menjadi primadona. Karena kalau kita tarik secara historikal di 2018 ketika komoditi boom berlangsung, saham Bumi kan ini juga sedang sangat menarik gitu ya bagi investor, tapi kemudian melandai bahkan sempat menyentuh gocap. Tapi beberapa waktu terakhir ini sempat ramai gara-gara NBS Client kan memborong saham Bumi gitu ya. Dan pada hari ini saham Bumi sukses merajai nilai transaksi tadi hingga mencapai 1 triliun, begitu menarik untuk dicermati sebetulnya Ica terkait dengan saham Bumi ini yang kalau kita lihat memang juga tampaknya diterpa ketiban durian runtuh gitu ya, karena harga batu bara ini kan lagi gurih-gurihnya gitu ya Ica ya. Dan ini tadi mungkin terkait dengan saham Bumi sekaligus mengakhiri market fokus, dan ini juga terkait dengan ketidakpastian yang pastinya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan rupiah pada 2023 akan melemah dibandingkan dengan posisi tahun ini seiring dengan masih tingginya ketidakpastian dari perekonomian global.